Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, teman-teman tahu nggak kelompok 7 akan membahas materi apa? Jadi, kelompok 7 akan membahas materi tentang etika bisnis dan kelestarian lingkungan. Mari kita simak video berikut ini. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Yuk kita kenalan sama anggota kelompok 7. Ada saya, Asti sebagai moderator, Ramsa sebagai pemateri ke-1, Farhan Nabil sebagai pemateri kedua, Aji sebagai pemateri ketiga, Siti Nurhodijah sebagai pemateri keempat, Salsabila Lex Aulia sebagai pemateri kelima, dan Fika Rati Nur Aini sebagai pemateri keenam. Let's go! Materi pembahasannya yaitu yang pertama ada pengertian etika bisnis, yang kedua ada pengertian kelestarian lingkungan, yang ketiga ada hubungan manusia dengan lingkungan alam, yang keempat ada ancaman-ancaman ekosistem dan cara mengatasinya, yang kelima ada peranan bisnis dalam menanggulangi polusi, dan yang terakhir ada manajemen lingkungan sebagai faktor keunggulan bersaing perusahaan. Adapun latar belakang dari materi ini yaitu etika bisnis dan kelestarian lingkungan menjadi dua isu utama dalam pengelolaan perusahaan modern. Kesadaran terhadap tanggung jawab sosial dan ekologis perusahaan semakin berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap krisis lingkungan global. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Isu ini muncul karena dampak negatif dari kegiatan industri seperti polusi, deforestasi, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan bisnis yang lebih bertanggung jawab secara etis dan berkelanjutan. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah pedoman moral yang mengatur perilaku dan kebiasaan bisnis. Etika bisnis merupakan aturan standar yang mengatur perilaku dan kebiasaan bisnis seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis juga mengatur kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Etika lingkungan merupakan prinsip yang mengatur cara manusia berperilaku terhadap lingkungan, seperti menjaga keberlanjutan lingkungan, menghormati hak makhluk hidup, dan menghindari tindakan yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Etika bisnis dan etika lingkungan saling terkait erat karena lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Etika lingkungan dapat diintegritaskan ke dalam etika bisnis melalui Corporate Social Responsibility atau CSR. Pengertian kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan adalah upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan sumber daya alam. Hal ini dilakukan agar kelangsungan hidup makhluk hidup, termasuk manusia, tetap terjaga. Tujuan pelestarian lingkungan adalah yang pertama, menjaga kualitas dan ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua, menjamin generasi mendatang memiliki sumber daya alam yang cukup. Yang ketiga, melindungi lingkungan dari kerusakan ekosistem dan hilangnya spesies. Dan yang terakhir, menjaga kesejahteraan manusia dengan lingkungan alam. Manusia membutuhkan lingkungan, begitu juga dengan lingkungan membutuhkan manusia. Hal yang menunjukkan bahwa antara manusia dan lingkungan saling mempengaruhi. Lingkungan tidak saja hanya dihuni oleh manusia, melainkan juga oleh makhluk hidup lainnya. Selain itu, lingkungan juga dihuni oleh makhluk abiotik. Manusia merupakan salah satu saja bagian dari lingkungan hidup. Kelangsungan hidup manusia sangat tergantung dari keutuhan lingkungan tempat tinggalnya, termasuk keutuhan bagian-bagian lingkungan hidup lainnya. Baik, di sini ada 4 pengaruh perkembangan lingkungan manusia ditinjau dari tingkat kebudayaan. Yang pertama yaitu ada masyarakat pengumpul dan pemburu. Selama beratus-ratus tahun, manusia bermukim di dalam gua, pohon atau di mana saja agar dirinya dapat bersembunyi. Pada masa ini, manusia dapat menggunakan satu-satunya teknologi, yaitu pemanfaatan api, bagi kehidupannya secara berlangsung.
cara memenuhi kebutuhan dasar hidup pun sudah sedikit maju, yaitu melalui perburuan hewan dan penangkapan ikan, dan pengumpulan biji buah tumbuhan di alam. Yang kedua yaitu ada masyarakat pertanian. Peralihan dari usaha berburu dan mengumpulkan hasil alam ke usaha bertema dan bercocok tanam, di mana keperluan akan bahan makanan ini dapat diperoleh sewaktu-waktu dari tempat yang letaknya dekat dengan tempat di mana masyarakat bermukim. Selain itu, setiap hari selama keadaan cuaca baik, tersedia bahan makanan segera yang tidak perlu diawetkan. Yang ketiga yaitu masyarakat industri. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan membawa perubahan pada masa revolusi industri 1 dan revolusi industri 2. Pada revolusi industri 1 telah menyebabkan perubahan masyarakat mulai dari pola pikir sampai perilaku masyarakat. Secara keseluruhan, akibat revolusi industri 1, lahirnya ide uang, lahirnya kota-kota merdeka dan susunan ke kota praja di sekitar pasar. Majunya pelayanan dengan ditemukan kompas, majunya perdagangan laut, bertambah kayanya kelas menengah dengan adanya sumber perak dan tembaga yang lebih besar. Yang keempat yaitu ada masyarakat masa depan. Pada saat ini masyarakat mulai merasakan adanya berbagai ketimpangan antara negara maju, negara berkembang, dan negara yang belum maju. Hal ini berhubungan dengan keberhasilan perkembangan industri yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi, juga oleh keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Negara yang bersangkutan dalam satu lingkungan hidup yang baik akan terjalin suatu interaksi harmonis dan seimbang antara komponen lingkungan hidup. Baik, selanjutnya ada ancaman ekosistem dan cara menanggulanginya. Ekosistem merupakan kesatuan dari seluruh komponen yang membangunnya. Di dalam suatu ekosistem terdapat kesatuan proses yang saling terkait dan mempengaruhi antar semua komponen. Pada suatu ekosistem terdapat komponen yang hidup atau biotik dan komponen tak hidup atau abiotik. Ekosistem juga diartikan sebagai suatu fungsional dasar dalam ekologi, mengingat bahwa di dalam tercakup organisme dan lingkungan abiotik yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Jenis polusi yang disebabkan oleh aktivitas bisnis. Yang pertama ada polusi udara. Bahan kimia dan polutan CFC diciptakan oleh industri dan pertanian. Hal tersebut berdampak negatif terhadap lapisan ozon. Yang kedua, polusi air. Hujan asam diciptakan dari kelebihan asam, sulfur, dan nitrit yang dipompakan ke atmosfer, sungai, lautan, dan pulau. Yang ketiga, polusi tanah. Sumber berbahaya akibat nitrogen berlebihan yang dibuang ke dalam lautan dapat ditelusuri kembali ke praktek pertanian atau pemupukan tanaman pertanian, rumput, dan kebun. Yang keempat ada polusi udara. Tahun 2010, tingkat kehilangan yang diperkirakan lebih dari 1000 kali dari tingkat normal. Strategi pelestarian yang lebih baik dan undang-undang diperlukan untuk menjaga spesies. Selanjutnya, ragam ancaman-ancaman ekosistem. Yang pertama, populasi manusia dan polusi. Polusi contoh utama permintaan konsumen lebih tinggi dapat ditemukan di industri perikanan, di mana hidup dunia ke lautan terus dipanen tanpa tersedianya metode terbarukan eksplorasi yang dapat dilakukan. Yang kedua, perubahan bumi. Perubahan iklim mayor yang terakhir adalah zaman es dan dunia berada di akhir terjadinya bencana tersebut. Disebabkan polusi, lebih dari itu dapat menyebabkan badai besar, tsunami, dan bumi, banjir, dan nyala api matahari. Yang ketiga, deforestasi. Deforestasi mengganggu keseimbangan sistem ekologi alami di wilayah tersebut, di mana hutan telah ditebang, produksi
Makanan dapat berdampak karena kekeringan dan erosi yang langsung terkait dengan hilangnya hutan. Oke, baik, selanjutnya yaitu kemunduran hujan. Bahkan kimia dan polutan CFC atau compounds diciptakan oleh industri dan pertanian. Hal tersebut berdampak negatif terhadap lapisan ozon. Yang kelima yaitu hujan asam. Hujan asam diciptakan dari kelebihan asam sulfur dan nitrat yang dipompakan ke atmosfer, sungai, lautan, dan pulau. Yang keenam yaitu zona mati lautan. Sumber daya berbahaya akibat nitrogen berlebihan yang dibuang ke dalam lautan dapat ditelusuri kembali ke praktek pertanian atau pemupukan tanaman pertanian, rumput dan kebun. Yang ketujuh yaitu punahnya spesies. Tahun 2010 tingkat kehilangannya yang diperkirakan lebih dari 1000 kali dari tingkat normal. Strategi pelestarian yang lebih baik dan undang-undang diperlakukan untuk menjaga spesies. Selanjutnya itu upaya untuk memelihara ekosistem. Yang pertama yaitu menebang hutan sembarangan. Yang kedua yaitu melakukan penghijauan atau reboisasi. Yang ketiga yaitu mencegah kebakaran hutan. Yang keempat yaitu membuat suaka atau margawasta cakar alam. Yang kelima yaitu penataan tata ruang wilayah perlu direncanakan. Yang keenam yaitu proyek pembangunan penerapan AMDA. Yang ketujuh yaitu pengelolaan daerah aliran sungai. Yang kedelapan yaitu menggunakan pupuk dengan prinsip 3R. Yang kesembilan yaitu mengembangkan peraturan perundang-undangan. Yang ke-10 yaitu menerapkan hukum bagi pengelanggar peraturan. Oke, selanjutnya yaitu peran bisnis dalam menggunakan polusi. Dalam konteks bisnis, isu lingkungan telah menjadi perhatian utama baik dari tingkat nasional maupun tingkat global. Konsumen, investor, dan regulator mulai menuntut tanggung jawab lingkungan dari perusahaan. Oleh karena itu, dunia bisnis dituntut untuk menjadi tidak hanya mengejar profit semata, tetap juga menjaga keseimbangan ekologis melalui praktik keberlanjutan. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah dan regulasi lingkungan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun mengharuskan perusahaan memiliki sistem pengelolaan limbah beracun yang aman dan bertanggung jawab. Yang ketiga, program proper dari KLHK memberikan penilaian dan sertifikat terhadap kinerja perusahaan lingkungan. Baik, di sini ada cara mengelola limbah secara efektif. Yang pertama, menggunakan teknologi ramah lingkungan. Contohnya, Toyota menggunakan teknologi hibrida pada kendaraan untuk mengurangi emisi karbon. Coca-Cola amatil memproses limbah cair dengan sistem daur ulang tertutup. Yang kedua, mengelola limbah secara efektif. Contoh, Danone Aqua menjalankan program daur ulang botol plastik sebagai bagian dari kampanye bijak berplastik. Yang ketiga, kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat. Contoh, Pertamina melaksanakan program konversi mengerop di pesisir untuk mengurangi abrasi. Selanjutnya di sini ada integritas keberlanjutan dalam strategi bisnis. Prinsip-prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis, yang pertama ada produksi bersih atau cleaner production, yang kedua ekonomi sirkular, yang ketiga efisiensi energi. Selanjutnya di sini ada teknologi pengelola limbah. Ya, teknologi ini meliputi yang pertama bioremediasi,
menggunakan mikroorganisme untuk mengurangi bahan kimia berbahaya di tanah dan air. Yang kedua, filter emisi, mengurangi polutan gas buang melalui penyaringan sebelum dilepaskan ke atmosfer. Yang ketiga, pengelola air limbah, mengelola air limbah menjadi air bersih atau bahan baku yang dapat digunakan kembali. Selanjutnya, manajemen lingkungan sebagai faktor keunggulan bersaing perusahaan. Manajemen lingkungan yang efektif tidak hanya berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga memberikan beberapa manfaat strategis yang dapat meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Di antaranya, yang pertama, efisiensi operasional dan pengurangan biaya. Contohnya, PT Unilever Indonesia berhasil menurunkan biaya produksi dengan mengurangi penggunaan bahan baku dan meningkatkan efisiensi energi dalam proses manufaktur. Yang kedua, reputasi dan citra perusahaan. Contohnya, Danone Aqua dengan program daur ulang plastik berhasil meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap produknya. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Contohnya, Pertamina telah menerapkan program Green Refinery untuk memastikan operasi kilang minyaknya memenuhi regulasi lingkungan yang ketat. Yang keempat, inovasi produk ramah lingkungan. Contohnya, Toyota mengembangkan mobil hibrida dan listrik yang hemat energi dan ramah lingkungan untuk memenuhi permintaan konsumen global. Dan yang terakhir, daya tarik bagi investor. Contohnya, Unilever berhasil menarik banyak investor dengan menerapkan prinsip keberlanjutan melalui Sustainable Living Plan. Baiklah, kesimpulan dari materi etika bisnis dan kelestarian lingkungan yaitu hubungan manusia dengan lingkungan alam bersifat saling mempengaruhi, di mana eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dapat menyebabkan ancaman serius terhadap ekosistem. Beberapa ancaman tersebut meliputi polusi, deforestasi, kemunduran lapisan ozon, dan perubahan iklim. Bisnis memainkan peran penting dalam mengatasi masalah lingkungan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang efektif, serta kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat. Manajemen lingkungan juga tidak hanya bermanfaat bagi keberlanjutan ekosistem, tetapi juga menciptakan keunggulan bersaing bagi perusahaan, seperti efisiensi operasional, peningkatan reputasi, inovasi produk, dan daya tarik bagi investor. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam kami menyampaikan atau menjelaskan materinya. Cukup sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan tetap belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.